Soal dan pembahasan uji coba ujian sekolah SMP untuk mata pelajaran IPA akan kita lanjutkan di bagian yang kedua. Bagi para siswa yang belum menyimak, belum mempelajari bagian 1, silakan disimak video pembahasan untuk soal uji coba ujian sekolah untuk bagian 1 melalui link yang ada di deskripsi video ini. Nah, kita akan langsung lanjut untuk membahas soal berikutnya di bagian yang kedua, mulai dari soal yang nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Di sini di gambar kita bisa melihat ada satu benda dikenai 3 buah gaya. Gaya yang bekerja adalah A, B, dan 20 Newton gitu ya. Yang diketahui hanya satu saja, 20 Newton. A dan B belum diketahui. Jika usaha yang bekerja pada benda tersebut sebesar 60 Joule, kemudian benda mengalami perpindahan sebesar 12 meter begitu, maka berapa besar gaya A dan B tersebut? Pertanyaannya begitu. Kita akan lihat pembahasannya. Kalau kita cermati dari gambar yang tersaji ya, tadi kita lihat ada benda dikenai 3 buah gaya A, B, dan 20 Newton dengan arah sesuai yang pada gambar. A dan B itu searah ke kiri, sedangkan 20 Newtonnya ke kanan gitu ya. Sehingga kalau konsep resultan gaya, maka nanti A dan B ini kita jumlah karena searah dikurangi dengan 20 Newton yang berkebalikan arah atau berlawanan arah. Kemudian dari 3 buah gaya tersebut A, B, dan 20 Newton, ternyata benda bergeser sejauh 12 meter sehingga usahanya tadi sebesar 60 Joule. Nah, dari sini besarnya usaha W ya, usaha itu adalah W, simbolnya kerja ya, W sama dengan sigma F dikali S. Sigma F itu perpaduan atau resultan gayanya dikali dengan S-nya perpindahan. 60 ya, 60 Joule itu sama dengan resultannya adalah A ditambah B dikurangi 20 ya, karena A dan B sekali lagi searah dikurangi 20 yang ke kanan. Berarti resultan gaya sigma F ini adalah A ditambah B kurangi 20 dikali dengan 12 ya. Kalau kemudian A plus B kurangi 20 ini kita sendirikan di satu ruas tersendiri, maka A ditambah B kurangi 20 nilainya sama dengan 60 dibagi 12 atau sama dengan 5. Sehingga A ditambah B nilainya adalah 5 ditambah 20. Yang min 20 kita pindah ruas ke kanan begitu. Sehingga A ditambah B nilainya adalah 5 tambah 20 atau dengan kata lain A ditambah B itu 25. Kalau kita lihat jawaban A, B, C, D yang ada di sini, kita hanya akan menemukan satu jawaban saja yang kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan 25, yaitu jawaban D ya, 15 ditambah 10 ya, ini jumlahnya adalah 25. Sehingga jawaban yang mungkin dari soal nomor 6 ini hanyalah D ya, 15 Newton dan 10 Newton. Sangat mudah ya dengan cara seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Soal ini termasuk pembahasan materi pesawat sederhana khususnya jenis tuas begitu. Perhatikan di tuas ini kita menemukan ada beban sebesar 600 Newton, kemudian ada kuasa sebesar 300 Newton. Beban ini berada pada jarak 20 cm ya. Jadi beban terhadap titik tumpu ini jaraknya 20 cm. 20 cm ini disebut sebagai lengan beban ya, atau LB, lengan beban. Nah, kemudian saat titik tumpu digeser 10 cm, semula 20 cm digeser 10 cm mendekati titik beban, berarti mendekati ke kiri ya, digesernya ke kiri si titik tumpu ini. Si segitiga ini kita geser ke kiri 10 cm. Pertanyaannya, supaya tuas tetap seimbang maka yang harus dilakukan apa? Nah, jadi soal ini menguji kita untuk mampu menganalisis tindakan apa yang bisa kita lakukan agar tuasnya tetap seimbang. Oleh karena itu kita nanti harus melakukan perhitungan 2 kali. Yang pertama di kondisi awal ketika titik lengan bebannya masih 20 cm. Yang kedua kalau lengan bebannya sudah jadi 10 cm. Kurang lebih begitu. Kita lihat pembahasannya. Di kondisi awal beban sebesar 600 Newton dengan gaya kuasa 300 Newton ini lengan bebannya 20 cm dan belum diketahui lengan kuasanya ya. Dari persamaan pada pesawat sederhana khususnya tuas kita menemukan W dikali LB sama dengan F dikali LK ya. Maka kalau kita masukkan angka-angkanya, 600 dikali 20 sama dengan 300 dikali LK. Kalau LK nya kita sendirikan maka menjadi LK sama dengan 600 dikali 20 ya, dibagi dengan 300 ya. 300 yang semula di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, karena semula dikali maka menjadi dibagi, kurang lebih begitu.
600 kita bagi dengan 300 hasilnya 2 dikalikan 20 maka nilainya adalah 40 cm. Maka pada kondisi awal ini lengan kuasa yaitu jarak antara titik tumpu dengan kuasa adalah sebesar 40 cm. Kalau pada kondisi yang kedua titik tumpu ini kita geser 10 cm menuju ke beban, maka bisa kita katakan lengan beban yang semula itu adalah 20 cm sekarang berubah menjadi 10 cm. Dengan kata lain, lengan kuasa yang semula tadi adalah 40 cm karena digeser ke kiri, maka sekarang lengan kuasanya menjadi 50 cm. Pertanyaannya sekarang adalah gaya kuasanya butuh berapa? Ya, dengan lengan kuasa ini diperpanjang, kita yakin berpikir bahwa gaya kuasanya nanti tentu akan lebih kecil, begitu kan? Nah, kita akan uji dengan persamaan yang sama, W dikali LB sama dengan F dikali LK, 600 dikali 10 sama dengan F dikali 50, gitu ya. Sehingga F-nya, gaya kuasa yang dibutuhkan adalah 600 dikali 10 dibagi 50. Seperti tadi ya, 50-nya kita pindah ruas, semula dikali menjadi dibagi. Nah, 600 dikali 10 per 50. 10 per 50 itu kan 1/5 ya. Atau dengan kata lain 600 dibagi 5. Hasilnya adalah 120 Newton. Artinya apa? Dengan lengan kuasa yang semakin panjang, maka gaya kuasanya ini semakin kecil. Semula kita butuh 300 Newton, sekarang kita hanya butuh 120 Newton saja. Sehingga jawabannya adalah mengurangi kuasa menjadi 120 Newton ya. Jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal nomor 8. Saat ini kita dihadapkan dengan soal tentang massa jenis, konsep massa jenis. Perhatikan gambar, setelah ditambahkan larutan garam ke dalam gelas pada gambar 1, posisi telur berubah seperti gambar 2 ya. Jadi telurnya semula itu berada di kedalaman di bawah atau dengan nama lain tenggelam. Setelah pada zat cair ini, pada air ini kita tambahkan garam begitu, ternyata airnya akhirnya telurnya naik ya, telurnya naik menjadi mengapung ya, terapung di atas begitu. Nah, pertanyaannya di sini adalah mengapa demikian ya. Kita ditanya mengapa bisa demikian. Nah, yang perlu kita pahami di sini, kita harus mempelajari kembali tentang konsep massa jenis gitu. Di materi tersebut kita akan menemukan berbagai posisi benda di dalam zat cair itu hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah mengapung, yang kedua melayang, dan yang ketiga adalah tenggelam. Mengapung apabila massa jenis benda itu kurang dari massa jenis zat cair, melayang jika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cair, dan tenggelam jika massa jenis bendanya itu lebih besar dari massa jenis zat cair. Kalau kita lihat posisi gambar yang pertama, telurnya tenggelam. Oh, berarti massa jenis telur itu lebih besar dari massa jenis zat cair. Zat cairnya itu massa jenisnya terlalu kecil bagi si telur sehingga telurnya tenggelam. Tapi di gambar yang kedua, telurnya itu terapung. Berarti kesimpulan kita, massa jenis telurnya sudah lebih kecil dari massa jenis zat cair. Karena telurnya sama antara gambar 1 dan gambar 2, maka yang berubah bukan massa jenis telur. Yang berubah adalah massa jenis zat cairnya. Oh, berarti kesimpulannya penambahan garam tadi akan menjadikan massa jenis zat cair menjadi bertambah. Ya, massa jenis zat cairnya menjadi lebih besar sehingga telurnya menjadi lebih kecil massa jenisnya dan dia akan terapung ya posisinya. Berarti dari pembahasan tersebut kita bisa memberikan tanda pada opsi A, B, C, D. Yang pertama disebut massa jenis telur. Di jawaban A, massa jenis telur menjadi berkurang sehingga menjadi ringan. Ini adalah salah. Jadi massa jenis telur tidak berubah dengan penambahan garam ke zat cair tadi. Yang kedua, massa jenis zat cair berkurang juga salah. Justru dengan penambahan garam massa jenisnya akan lebih besar ya, karena massanya lebih besar, volumenya tetap. Dan yang ketiga, massa jenis zat cair bertambah sehingga gaya tekan ke atasnya bertambah. Ini benar, dengan penambahan garam tersebut massa jenis zat cair akan kemudian bertambah, gaya tekan ke atasnya menjadi bertambah begitu. Dan yang ketiga, yang jawaban terakhir massa jenis telur berkurang salah juga, karena sekali lagi massa jenis telur tidak terpengaruh karena penambahan garam. Sehingga jawaban yang paling memungkinkan adalah C.
Di soal nomor 9 kita ketahui ada beban digantung dengan tali seperti pada gambar begitu dengan sudut 30. Pertanyaannya di sini adalah upaya yang benar supaya getaran yang terjadi semakin cepat. Getaran semakin cepat itu berarti kaitannya dengan frekuensi, dan frekuensi pada ayunan itu tidak dipengaruhi oleh berat beban, oleh massa beban. Tidak dipengaruhi juga oleh sudut amplitudonya, sudut simpangannya. Frekuensi getaran hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Sekali lagi, yang berpengaruh pada ayunan ini baik frekuensi maupun periode itu hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi saja. Semakin kecil panjang tali, maka saya ulang, semakin panjang tali, semakin kecil frekuensi dan sebaliknya. Jadi kalau talinya semakin panjang, frekuensinya akan semakin kecil ya. Kalau talinya itu semakin panjang, maka untuk sering bergetar itu akan semakin berkurang atau frekuensinya semakin kecil, itu kurang lebih. Sehingga upaya yang benar supaya getaran yang terjadi semakin cepat, maka ya satu-satunya cara adalah panjang tali itu dikurangi. Dengan kata lain jawabannya adalah B. Sekali lagi kata kunci yang perlu kita ingat di sini, frekuensi dan periode ayunan tidak dipengaruhi oleh massa, oleh berat maupun oleh sudut. Yang berpengaruh hanya panjang tali dan percepatan gravitasi. Karena percepatan gravitasi relatif tetap, maka satu-satunya yang akan berpengaruh adalah panjang tali. Sehingga jelas jawabannya adalah B. Soal yang ke-10, bunyi dari alat getar sebuah kapal dipancarkan ke dasar laut tepat pada pukul 8.30 lebih 2 detik. Bunyi pantulnya diterima kembali oleh alat tersebut pada pukul 8.30 lebih 5 detik. Kita lihat di sini, semula 8.30 lebih 2 detik, diterima lagi 8.30 lewat 5 detik. Artinya cukup dalam waktu 3 detik saja ya. Bunyi pantul itu diterima kembali hanya butuh waktu 3 detik saja. Kalau cepat rambat bunyi di air laut itu 1400 meter per sekon, maka kedalaman dasar laut itu berapa? Nah, ini konsep pemantulan bunyi. Silakan dipelajari materi tentang bunyi, khususnya di pemantulan bunyi untuk menentukan kedalaman laut. Begitu. Diketahui tadi waktunya adalah 3 sekon, gitu ya. 3 sekon tadi dari mana? Kita hanya mengurangi 8.30 lebih 5 sekon, ya, dikurangi 8.30 dikurangi 2 sekon atau 2 detik. Ya, hanya butuh 3 sekon saja. Kecepatannya 1400 meter per sekon. Nah, kedalaman laut diperoleh dari V kali T per 2. Ya, per 2 karena terjadi pemantulan. Jadi gelombang bunyi itu melalui medium yang sama 2 kali. Sehingga jaraknya itu V kali T dibagi 2. 1400 dikali 3 dibagi 2, begitu ya. 1400-nya kalau kita bagi 2 kan 700. 700 dikali 3 berarti 2100 meter. Jawabannya adalah A. Sangat mudah untuk soal nomor 10 ini. Pastikan di soal-soal yang sama nanti tidak salah dalam mengerjakan. Demikian untuk pembahasan untuk bagian kedua. Jika kalian ingin lanjut pembahasan soal berikutnya, tuliskan tanggapan di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Apakah pengen pembahasannya kita lanjutkan atau tidak. Semoga bermanfaat.